Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Lahadhihi niyah wa qurniyatin salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Muhammad al-Asqalani wa Syekh Hasan Sulaiman An-Nur wa Syekh Abi Abbas Al-Maliki qaddasallahu sirrahu wa yu'li darajatin fil jannah wa nafa'ana bi ulumihi barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Masih kajian kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a al-dhubabu bisyarabi ahadikum falyadmishu. Idza waqa'a al-dhubabu, ketika laler jatuh atau tiba, bisyarabi ahadikum, di dalam minuman kalian, minuman salah seorang kalian, falyumishu, maka hendaklah ahad dia mencelupkannya, summa yanji'ahu, summa yanji'ahu, kemudian dia membuangnya. Fa inna fi ahadi janahihi, maka karena sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya lalat, daan ada penyakit, wabil akhari, dan dalam sayap yang lain syifaan ada obat. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Apa makna daripada hadis ini? Al-makna ijmali, secara global hadis ini, al-dhubab a'da'adu ilal insan, lalat itu musuh paling mematikan, hewan yang paling mematikan untuk manusia. Laqad akhbara Rasul telah menginformasikan kepada kita, dan informasi Rasul pasti benar. Wa saddaqa fima qala, informasi apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Kenapa? Li'annahu la yantiqu 'anil hawa, Rasul tidak berbicara sesuai nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu, dibimbing oleh wahyu. Beda dengan kita, beda dengan orang ngomong barang nafsu orang. Ayat Rasulullah ketika berbicara dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi itu benar adanya. Apa informasi Rasul? Informasi Rasul bi annal dhubab yasqutu ala janahil asar. Ketika lalat itu jatuh, baik pada makanan atau minuman, setiap
lalat itu jatuh baik kepada makanan atau minuman, dia jatuh ala janahil aysar. Dia jatuh melalui sayap kirinya. Sayap kirinya dulu. Jang-jang anu kencana heula anu ragang. Anu ragang di jang-jang kencana heula. Di mana alladzi tidak dina sayap lalat yang kiri itu ada racun. Lalu di jang-jang kencana ya racun. Wasibau min hadal marad, ketika makanan minuman terkena sayap itu, maka makanan minuman itu terkena racun. Bagaimana cara menawarkannya? Membuat makanan minuman yang terkena jadi tawar deh. Mengobati itu bagaimana? Caranya adalah la yakunu illa bigomismi. Tidak ada lagi kecuali dengan mencelupkannya. Teungkeun silalerna. Kuna sebab di jangjang anu kananna aya obat penawar. Jadi itu bakaji lamun keur ngopi set laleur raga kana kopi. Tah eta ulah langsung diuyuh. Teuleumkeun heula laleurna set. Geus teuleumkeun kaluarkeun piceur. Lamun beuki keneh inum kopina gitu. Taeka. Dalam bentuk bagi mereka nggak sawai, kamang sawin ke. Ya. Eta lamun tadi telepon aya racunan, sebab dinu sayap, dinu laleur, jang-jang anu kencana aya racun. Untuk menjadi tawar kembali ditelepon, sebab aya penawar dinu sayap anu kananna. Gitu. Ieu informasi Rasul ya. Informasi Rasul pasti benar. Wa qad sabata hadil mujizat an-nabawiyah wa qarraha tibul hadis biwasitah. Nah, hadis ini diteliti oleh ilmu kedokteran sekarang. Kenapa sih Nabi bilang seperti ini? Kan orang-orang ilmuwan itu selalu ingin tahu. Ya. Beda aja kurang langsung nerima orang makan iman. Ya. Ada orang-orang rumah biasa. Untuk percaya harus diteliti dulu. Diteliti oleh ilmuwan itu diteliti melalui biwasitatul bijak, melalui yang namanya apa? Teleskop ya. Mikroskop ya. Nah, diteliti ternyata benar. Di dalam sayap kiri lalat itu ada racun dan di kanannya ada obat. Benar itu. Jadi telah dibuktikan oleh ilmuwan sekarang, telah dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Rasul di sayap kiri lalat itu ada racun itu benar adanya, karena telah dibuktikan, telah diteliti. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Apa yang kita bisa ambil, kita amalkan dalam hadis ini? Yang pertama, fiqhul hadis jawazu qatli dzubab idza saqata fi sarab aw at-ta'am. Boleh hukumnya membunuh lalat ketika dia jatuh pada minuman dan makanan. Boleh dibunuh dengan cara ditelemkan, dengan cara mencelupkannya. Boleh. Karena Nabi pun di sini hadis seperti itu. Jadi boleh kata Nabi. Melihat dari konteks hadisnya, boleh membunuh lalat yang jatuh kepada makanan dan minuman dengan cara menenggelamkannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-dzubab idza mata fi ma'in la yunajjisu. Lalat ketika mati, ketika jatuh, ketika mati pada suatu yang cair minuman, dia tidak najis. Kan kemarin dijelaskan dalam hadis selanjutnya, dalam hadis sebelumnya bahwa bangkai itu najis. Nah, bangkai itu kan najis. Apa itu bangkai? Hewan yang mati tanpa disembelih. Kecuali dua bangkai. Bangkai ikan, bangkai belalang. Itu dinajis. Nah, ini malah berarti ketika dia mati bangkai. Nah, lalat mah ketika dia jatuh mati pada minuman, dia tidak najis. Kenapa tidak najis?
Karena di sini Pak Amar Rasul bigomsihi, Rasul memberitahu untuk mencelupkannya. Ini merupakan dalil ala anau saya mutu ala jerkesya, bahwa ini lalat tidak najis. Lamun najis mah Rasul mau ditanggalkan, mau mencelupkan. Li'anna maitata damal tahiron al-bangkat, hewan-hewan yang matinya tidak ada darah, artinya darahnya tidak mengalir, itu ketika jatuh pada air itu tidak najis. Dan makpun anhu dihampura dalam cek bahasa fikihnya. Aya bangkai nu dihampura di nu cai, aya bangkai nu dihampura di nu baju. Lalat, sirem, rengit ketika jatuh pada air itu dihampura teu najis. Tapi lamun ka bawah salat najis. Pak Haji salat, kemudian sami salat di kantongna aya bangke laleur, teu sah salatna sebab salat ngamawa bangke. Tapi lamun laleur jatuh kana air maqul anhu dihampura sesuai dengan konteks hadis ini. Nukatiluna yang bisa kita ambil mukjizat nabawiyah bi isbati da'i wa dawa, kebenaran mukjizat Nabi. Nabi bisa mengetahui bahwa dalam lalat itu, dalam sayap kiri lalat itu ada racun. Kenapa Nabi bisa mengetahui? Ini mukjizat. Kalau tidak mukjizat tidak mungkin Nabi mengetahui bahwa dalam sayap ada racunnya. Nah, kebenaran mukjizat ini telah dibuktikan oleh ilmuwan. Ternyata benar dalam sayap kiri lalat itu ada racun. Ini kebenaran, berarti mukjizat Nabi. Yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tadawi masru'un minadai. Berobat itu sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ketika kita sakit, Islam mensyariatkan kita berobat. Fala yatrukul insan nafsuhu tawakkulan, jangan sampai kita berpasrah diri. Karena ada kelompok dalam Islam yang namanya Jabariyah. Jabariyah itu bergantung pada takdir, menyampingkan syariat. Lamun gering geus cicing tawakal we Allah nyageurkeun mah Allah nakdirkeun cager mah cager tah Jabariyah gitu. Urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, urang Ahlus Sunnah wal Jamaah mah takdir dipake, syariat dipake. Lamun urang gering berobat, ketika sembuh ingat itu takdir Allah, bukan obat yang menyembuhkan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi urang malah Jabariyah. Seperti kemarin ketika corona datang, banyak macam-macam, muncul Jabariyah, muncul Qadariyah, kumaha. Ada orang yang bergantung pada takdir, nanaonan masker. Gitu kan? Penyakit mati Allah, tuh kudu make masker, tuh kudu divaksin, Jabariyah. Ada orang yang tergantung pada syarat, harus masker, harus divaksin. Lamun tuh make masker, lamun tuh make vaksin bahaya. Eta Qadariyah, terlalu bergantung pada syariat. Urang mah Ahlus Sunnah, takdir dipakai, syariat dipakai. Boleh pakai masker, tapi keyakinan bukan masker yang menolak penyakit, tapi Allah. Boleh divaksin, tapi ingat vaksin yang bukan menentukan penyakit atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada pemahaman dalam Islam seperti itu. Nah, hadis ini masru'un ala da'i, mensyariatkan kita berobat ketika kita sakit. Buktinya apa Nabi? Ketika lalat jatuh, berarti aya racun, penyakit. Nabi marentah teuleumkeun berobat. Nah, berarti marentah berobat Nabi. Nah, kesimpulan ke urang di hadis ieu, nalika urang gering syariatna berobat. Ketika cager, ingat, orang kudu berkeyakinan lain obat nu nyageurkeun, tapi Allah. Nah, itulah keyakinan yang sahih, keyakinan benar. Syariat dipakai, takdirnya diyakini. Tidak menyampingkan dua-duanya. Syariat disampingkan atau takdir disampingkan, tidak. Orang mah dua-duanya dipakai. Seperti orang mun hayang beunghar usaha. Nu bener, usaha.
ya, ka pabrik, arek dagang, tapi ketika beunghar ingat lain usaha urang, takdir Allah eta urang dibeunghar ku Allah. Kudu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bodoh belajar, nah, syariat. Tapi ketika orang pintar, ingat Allah nu minterkeun, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Allah, mudah-mudahan hadis dia memberikan manfaat kepada orang sadaya. Amin. Ya rabbal alamin. Ampura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Nah, kalau sendal. Amin.